Di bawah langit yang sama, di tanah yang pernah berdiri megah kerajaan yang penuh dengan cahaya peradaban, kini hanya tinggal kenangan. Andalusia, yang dulunya menjadi saksi kejayaan Islam, akhirnya jatuh pada sebuah hari yang kelam. Sebuah wilayah yang penuh dengan sejarah, ilmu, dan seni, kini hanya berisi reruntuhan dan bisu. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kota yang kalah dalam peperangan, tapi tentang sebuah peradaban yang dipaksa untuk menghapuskan jejaknya. Sebuah budaya yang dipaksa untuk melupakan akar-akar agamanya. Ketika kunci kota Granada diserahkan kepada Ferdinand dan Isabella, bukan hanya sebuah kota yang hilang, tetapi sebuah dunia yang tak akan pernah bisa kembali lagi. Ini adalah kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan pengorbanan yang menggema dalam hati umat Islam. Sebuah pengingat bahwa sejarah bisa begitu kejam, dan tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat kejayaan yang pernah ada kini terlupakan. Bayangkan, sebuah negara di mana ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas berkembang pesat dalam harmoni. Sebuah tanah yang menjadi pusat dunia, tempat berseminya toleransi antar agama dan budaya. Itulah Andalusia, sebuah peradaban Islam yang lahir di semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal hari ini. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah tragis tentang kehancuran, penghapusan identitas, dan pembantaian yang mengguncang sejarah umat manusia. Mari kita menyusuri perjalanan panjang Andalusia, dari penaklukan oleh pasukan muslim, puncak peradabannya, hingga kehancuran yang memilukan. Saya akan membaginya dalam beberapa babak. Babak pertama yaitu awal penaklukan tahun 711 hingga 756 Masehi. Sejarah Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi ketika seorang jenderal Berber bernama Torik bin Ziyad memimpin pasukan kecil muslim melintasi Selat Gibraltar dengan hanya sekitar 7.000 prajurit. Mereka menghadapi pasukan Visigoth yang jauh lebih besar di bawah Raja Roderick. Dalam pertempuran besar di Guadalete, pasukan muslim meraih kemenangan gemilang. Torik bin Ziyad membakar kapal-kapalnya saat tiba di pantai, menyampaikan pidato yang legendaris. Laut ada di belakang kita, musuh di depan kita. Tidak ada jalan lain kecuali kemenangan atau syahid. Kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi Islam di semenanjung Iberia. Dalam waktu singkat, wilayah seluas 80% dari Spanyol modern jatuh ke tangan Muslim. Cordoba, Sevilla, dan Toledo menjadi pusat administrasi. Namun, penaklukan ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer. Pendudukan lokal terutama Yahudi dan petani Kristen menyambut kedatangan Muslim karena mereka merasa tertindas oleh pemerintahan Visigoth. Sistem perlindungan Dhimmi memberikan kebebasan beragama dengan syarat membayar pajak jizyah yang jauh lebih ringan dibandingkan pajak Visigoth. Sekarang masuk kepada babak kedua, yaitu keemasan Andalusia tahun 756 hingga 1031 Masehi. Pada 756 Masehi, seorang pangeran Umayyah bernama Abdurrahman I melarikan diri ke Andalusia setelah keluarganya dibantai oleh dinasti Abbasiyah. Ia mendirikan Emirat Cordoba, memisahkan diri dari kekhalifahan Abbasiyah. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman I dan penerusnya, Cordoba berkembang menjadi pusat dunia Islam yang menyaingi Baghdad. Masjid Agung Cordoba, salah satu keajaiban arsitektur dunia, dibangun pada masa itu. Ada banyak kemajuan yang dialami seperti: 1. Ekonomi dan infrastruktur. Andalusia memiliki sistem irigasi yang canggih, memungkinkan pertanian yang melimpah. Komoditas seperti jeruk, zaitun, dan sutra menjadi barang dagangan utama. Jalur perdagangan menghubungkan Andalusia dengan dunia Islam dan Eropa. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan filsafat. Andalusia menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Zahrawi, bapak bedah modern, dan Ibnu Rushd atau Averroes, filsuf yang mempengaruhi Renaissance Eropa. Perpustakaan Cordoba memiliki lebih dari 400.000 manuskrip, jauh melampaui koleksi perpustakaan Eropa pada saat itu. Pendidikan menjadi prioritas. Universitas-universitas di Andalusia mengajarkan astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang ketiga, toleransi agama. Salah satu ciri khas dari Andalusia adalah toleransi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Komunitas Yahudi yang sebelumnya tertindas mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Tokoh Yahudi seperti Maimonides muncul dari komunitas ini. Sekarang kita masuk kepada babak ketiga, perpecahan dan invasi Kristen tahun 1031 hingga 1212 Masehi.
Kekhalifahan Cordoba runtuh pada 1031 Masehi akibat konflik internal. Andalusia terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifas. Perpecahan ini melemahkan kekuasaan Muslim, membuka peluang bagi kerajaan Kristen di utara untuk melakukan reconquista atau penaklukan kembali. Invasi Kristen pada 1085, kota Toledo jatuh ke tangan Raja Alfonso VI dari Kastilia. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam di Andalusia. Untuk menghadapi ancaman Kristen, para pemimpin Taifas meminta bantuan dari dinasti Almoravid dan kemudian Almohad di Afrika Utara. Almoravid berhasil menghentikan serangan Kristen sementara waktu, tetapi pemerintahan mereka dianggap terlalu kaku. Almohad membawa stabilitas, tetapi kekalahan mereka dalam pertempuran Las Navas de Tolosa 1212 menjadi titik balik yang melemahkan Muslim secara signifikan. Kita masuk kepada babak keempat, kejatuhan Granada tahun 1236 hingga 1492 Masehi. Kejatuhan Granada adalah klimaks dari sejarah panjang Reconquista, proses penaklukan semenanjung Iberia oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang berlangsung hampir 8 abad. Peristiwa ini menjadi simbol akhir kejayaan Islam di Andalusia dan menandai transisi besar di Eropa dan dunia Islam. Granada di bawah dinasti Nasrid menjadi benteng terakhir Muslim di Andalusia. Selama lebih dari 250 tahun, Granada bertahan melalui diplomasi dan pembayaran upeti kepada kerajaan Kristen. Dinasti Nasrid seringkali terjebak dalam aliansi politik dengan Kastilia dan Aragon. Ini melemahkan posisi mereka karena mereka harus tunduk pada tuntutan kerajaan Kristen. Konflik internal di kalangan elit Granada membuat mereka semakin rentan. Muhammad XII Boabdil memperebutkan tahta dengan ayahnya Abu Al-Hasan Ali dan pamannya Muhammad XIII Az-Zaghal. Perang saudara ini membuat Granada lemah di hadapan ancaman eksternal. Setelah penaklukan Sevilla 1248 oleh Fernando III dari Kastilia, kerajaan-kerajaan Kristen fokus pada pengepungan sistematis terhadap Granada. Para penguasa Kristen menggunakan taktik isolasi ekonomi dan militer, memotong akses Granada ke sekutu Muslim di Afrika Utara. Ini adalah bagian dari strategi reconquista kerajaan Kristen. Selain itu juga ada satu hal kenapa kejatuhan itu semakin mudah. Karena adanya pemungutan pajak yang ditetapkan dinasti Nasrid terlalu tinggi. Itu semua demi membayar upeti kepada Kastilia. Akhirnya rakyat tidak lagi puas. Banyak bangsawan Muslim di Granada mulai kehilangan kepercayaan pada dinasti Nasrid. Kejatuhan Granada tidak lepas dari peran Ferdinand dan Isabella. Pernikahan Ferdinand II dan Aragon dan Isabella I dari Kastilia pada 1469 menciptakan aliansi kuat yang menjadi dasar reconquista tahap akhir. Mereka memanfaatkan strategi militer modern termasuk penggunaan meriam dan aliansi politik untuk melemahkan Granada. Kampanye militer akhir tahun 1482 hingga 1492. Kampanye ini adalah upaya sistematis untuk mengepung kota-kota di sekitar Granada seperti Malaga dan Almeria sebelum akhirnya mengepung ibu kota. Meriam besar digunakan untuk menghancurkan pertahanan kota. Sementara pasukan Kristen memperketat blokade ekonomi. Pengepungan dimulai pada April 1491 dan berlangsung hingga Januari 1492. Pasukan Kristen yang berjumlah lebih dari 50.000 mengepung kota, sementara penduduk Muslim yang kelaparan terjebak di dalamnya. Pada 2 Januari 1492, Muhammad XII menyerahkan kunci kota kepada Ferdinand dan Isabella di Alhambra. Penyerahan ini dilakukan setelah negosiasi panjang yang menjamin keselamatan umat Islam di Granada atau biasa disebut sebagai Perjanjian Granada. Dengan penyerahan ini, berakhir sudah kekuasaan Islam di Andalusia. Isi Perjanjian Granada yaitu Muslim diizinkan tetap mempraktikkan agama mereka, mempertahankan masjid-masjid dan hidup sesuai hukum Islam. Namun, janji ini segera dilanggar oleh otoritas Kristen yang memulai proses konversi paksa dan pengusiran. Ribuan Muslim dibantai atau dijadikan budak. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, termasuk Masjid Agung Granada yang menjadi katedral Granada. Muslim yang tetap tinggal dipaksa untuk berpura-pura menjadi Kristen atau Moriscos, tetapi tetap dicurigai dan dianiaya. Sekarang kita masuk ke babak kelima, tragedi pasca penaklukan. Setelah penaklukan, Ferdinand dan Isabella menjanjikan kebebasan beragama. Akan tetapi janji ini segera dilanggar. Umat Islam dipaksa untuk berpindah agama atau menghadapi pengusiran. Inkuisisi Spanyol yang dimulai pada 1478 diperluas untuk mengidentifikasi dan menghukum Moriscos yang dianggap tidak sepenuhnya meninggalkan Islam. Banyak Moriscos dieksekusi atau diusir, terutama setelah pemberontakan Alpujarras 1568 hingga 1571.
Pada 1609 hingga 1614, sekitar 300.000 Moriscos diusir dari Spanyol. Banyak yang meninggal di perjalanan. Granada adalah simbol terakhir kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Dengan kejatuhannya, kontribusi intelektual, budaya, dan arsitektur Islam di Iberia mulai dihapuskan secara sistematis. Para sejarawan Islam sering melihat kejatuhan Granada sebagai akibat dari yang pertama, perpecahan internal. Konflik internal di kalangan umat Islam membuat mereka tidak mampu menghadapi ancaman eksternal. Yang kedua, kehilangan identitas. Ketergantungan pada kekayaan duniawi dan kompromi politik melemahkan spirit keislaman. Babak kejatuhan Granada adalah tragedi besar dalam sejarah Islam. Namun, dari tragedi ini, umat Islam dapat mengambil pelajaran penting tentang pentingnya persatuan, kekuatan intelektual, dan menjaga nilai-nilai agama. Sejarah Granada bukan hanya cerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang warisan abadi yang menginspirasi generasi mendatang. Andalusia adalah salah satu peradaban Islam terbesar yang pernah ada. Kejayaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi memberikan kontribusi besar bagi dunia. Namun, kehancurannya mengingatkan kita tentang bahaya perpecahan dan intoleransi. Andalusia meninggalkan warisan yang abadi, tetapi tragedi yang mengiringinya menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk selalu menjaga persatuan dan harmoni. Pembantaian umat Islam di Andalusia, terutama pasca kejatuhan Granada tahun 1492, menjadi salah satu tragedi besar dalam sejarah Islam. Para ahli sejarah Islam dan ulama memiliki pandangan yang mendalam tentang peristiwa ini, baik dari sisi teologis, historis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa perspektif menurut para ahli. 1. Perspektif teologis. Para ulama dan cendekiawan Islam memandang tragedi ini sebagai ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin penting yang sering diangkat, yaitu 1. Sebagai ujian keimanan. Kehancuran peradaban Islam di Andalusia dipandang sebagai pengingat bahwa kejayaan duniawi tidaklah abadi. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menekankan, peradaban yang lalai terhadap nilai-nilai agama dan moral akan runtuh meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan militer. Yang kedua, konsekuensi perpecahan. Banyak ulama menyoroti, kejatuhan Andalusia adalah akibat dari perpecahan internal di kalangan umat Islam sendiri. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Kehancuran Andalusia sering dijadikan pelajaran bahwa perselisihan di antara umat Islam membuka pintu bagi musuh untuk mengambil alih. Yang ketiga, pembalasan ilahi terhadap penindasan. Sebagian ulama mengaitkan pembantaian dan pengusiran umat Islam dengan ketidakadilan yang mungkin terjadi di masa lampau. Namun, ini bukan menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Sudut pandang yang kedua yaitu perspektif historis. Ahli sejarah Islam modern seperti Bernard Lewis dan Karen Armstrong mengungkapkan, pembantaian umat Islam di Andalusia adalah bagian dari kebijakan sistematis untuk menghapus jejak Islam dari semenanjung Iberia. Ferdinand dan Isabella menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperkuat identitas nasional Spanyol. Reconquista dan Inkuisisi adalah bagian dari strategi ini. Kebijakan konversi paksa dan pengusiran Moriscos atau Muslim yang berpura-pura menjadi Kristen adalah upaya untuk memurnikan Spanyol dari pengaruh Islam. Dokumen sejarah mencatat, ribuan Muslim dibunuh dalam peristiwa pembantaian massal, terutama selama perlawanan di Alpujarras tahun 1568 hingga 1571. Para ahli seperti Hugh Kennedy mencatat bahwa ini adalah genosida budaya di mana teks-teks Islam dihancurkan, masjid-masjid diubah menjadi gereja, dan nama-nama Muslim dihapus. Perspektif yang ketiga ialah perspektif sosial dan budaya. Para ahli juga menyoroti dampak psikologis dan sosial dari pembantaian ini. Adanya trauma kolektif. Muslim Andalusia yang selamat seringkali hidup dalam ketakutan. Mereka dipaksa meninggalkan identitas mereka, namun tetap dicurigai oleh otoritas Kristen. Hilangnya juga warisan Islam. Andalusia pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kehilangan ini tidak hanya merugikan umat Islam, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Banyak manuskrip dan karya intelektual yang hilang selama Inkuisisi, sehingga banyak warisan Islam yang tidak sampai ke generasi berikutnya. Perspektif yang keempat adalah pandangan ulama modern. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan Tariq Ramadan melihat tragedi ini sebagai pelajaran besar untuk umat Islam saat ini, yaitu sebagai pelajaran bahwa kesatuan umat adalah sesuatu hal yang penting.
Mereka menekankan kejatuhan Andalusia menunjukkan akibat dari lemahnya solidaritas umat Islam. Persatuan umat adalah syarat utama untuk mempertahankan eksistensi dan kekuatan. Tragedi ini juga menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga identitas Islam meskipun dalam kondisi sulit. Banyak Moriscos yang mempertahankan Islam secara rahasia selama berabad-abad, bahkan di bawah ancaman hukuman mati. Ulama ini juga menegaskan Islam harus tetap dipandang sebagai agama rahmat. Walaupun pernah menghadapi tragedi seperti ini, Islam tidak membalas kekejaman dengan kebencian, akan tetapi dengan mendukung dialog antar agama. Dari sudut pandang Islam, pembantaian di Andalusia bukan hanya kisah penderitaan, tetapi juga pelajaran besar tentang pentingnya menjaga nilai-nilai agama, persatuan, dan identitas. Para ahli mengingatkan, kejayaan Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kekuatan moral, intelektual, dan spiritual. Tragedi Andalusia menjadi pengingat abadi. Umat Islam harus mengambil hikmah dari sejarah untuk mencegah serupa di masa depan. Granada, yang pernah menjadi simbol kejayaan peradaban Islam, kini hanya tinggal kenangan. Akan tetapi, kota ini jatuh. Semangat dan warisannya tetap hidup di hati mereka yang mengenangnya. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, keindahan yang telah hilang tetap terukir dalam jiwa kita, tidak pernah benar-benar pergi. Kejatuhan Granada bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan identitas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, peradaban itu seperti pohon. Ia tumbuh dan berkembang, tetapi akhirnya bisa layu dan gugur. Namun akarnya tetap hidup dalam ingatan dan perjuangan. Andalusia mungkin telah jatuh, tetapi semangatnya tetap membara dalam hati umat Islam di seluruh dunia. Sejarah ini mengajarkan kita, meskipun kita kehilangan banyak, kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Kejayaan bukan milik mereka yang menang, tetapi milik mereka yang tetap teguh meski dunia berubah. Inilah pelajaran terbesar yang kita ambil dari Granada atau Andalusia. Semoga kita selalu mengingatnya agar kita tidak pernah melupakan warisan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.